Bang Raditya Dika baru aja nge-share 40 buku pelajaran di usia 40 tahunnya. 40 pelajaran di umur 40 tahun. Yang pertama itu untuk nggak apa-apa jadi orang aneh. Dulu itu gue ragu apakah gue bisa dari kecil ya, apakah gue bisa jadi sukses, jadi bisa fit in, bisa baik-baik saja lah gitu. Karena dari kecil tuh gue dianggapnya aneh gitu. Pasti banyak yang juga ngerasa relate dengan apa yang disampaikan oleh Bang Raditya Dika di poin pertama tadi. Dan jujur aja, dulu aku juga seperti itu. Dulu aku takut berbeda, dulu aku takut aneh, dulu aku takut unik. Karena dulu aku sedang berada di fear of standing out, yang dimana ketakutan akan terlihat berbeda, terlihat unik, dan aku tahu banget gimana itu rasanya. Nggak cuma aku yang pernah ngalamin hal seperti itu, pasti kalian juga relate mengenai hal-hal itu. Yang dimana mungkin teman-teman mau ngerasa beda tapi takut. Dimana zaman sekarang kita menjadi berbeda itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi pasti kita pingin banget untuk menunjukkan apa hal yang kita suka. Kita ingin menunjukkan hal-hal yang kita sukai. Tapi di sisi lain pasti kita juga pernah merasa gimana ya kalau mereka nggak suka, gimana ya kalau aku pasti diejek gara-gara hal yang aku ingin tunjukkan. Tapi di sisi lain ada rasa takut yang pernah kita alami ketika kita ingin menunjukkan uniqueness atau pembeda kita. Contoh yang pernah kita rasakan gitu ya, kita menyukai satu fashion tertentu, kaos atau baju atau apapun itu. Di dalam diri kita suka banget dengan warnanya, suka banget dengan stylenya, tapi kita enggan memakainya karena ada faktor eksternal, yaitu gimana ya kalau aku pakai ini kelihatan aneh, kelihatan berbeda, lalu lingkungan mencemooh, lalu lingkungan tidak menanggapinya dengan positif. Ada perasaan hal seperti itu di dalam pikiran kita. Dan hari ini kita akan bahas mengenai fear of standing out. Dan di video kali ini akan lebih aplikatif lagi karena aku akan menyertakan tiap poin-poin pembahasan di sisi kanan aku, sehingga kalian tidak bingung apa yang aku jelaskan dan tahu nih langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan. Kita masuk ke pembahasan. Jadi apa sih definisi dari fear of standing out? Dari data yang aku temukan, fear of standing out ini adalah ketakutan untuk tampil beda, karena takut diyakini, karena takut ditolak, karena takut dianggap aneh oleh orang lain. Jadi ketakutan itu bukan dari ketidakkesukaan kita terhadap hal sesuatu, tapi kita suka dengan suatu hal tersebut, kita suka dengan benda tersebut, tapi kita enggan memakainya karena ada faktor eksternal. Kita takut dicap jelek dengan lingkungan kita takut dianggap aneh dengan lingkungan kita. Itulah poin pembahasan kita. Lalu kenapa sih ini bisa terjadi? Dari data yang aku temukan, pertama di sini adalah adanya tekanan sosial. Dan dari kecil kita sering diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, jangan terlalu mencolok. Kita biasa-biasa aja, jangan aneh, ikutin yang lainnya aja, ikutin yang mayoritas. Yang kedua adalah takut dianggap salah. Ini cukup penting juga, yang selalu kita idam ketika kita bersosialisasi di lingkungan. Kita cenderung takut salah karena takut diyakini orang. Kita takut salah karena nanti dianggap berbeda, dan kita takut salah jika nanti dianggap aneh. Dan seringkali satu kesalahan kecil itu bisa jadi topik pembahasan oleh banyak orang. Nah, yang ketiga adalah adanya pengalaman kurang enak di masa lalu. Kalau kamu pernah dianggap jelek, kalau kamu pernah dianggap berbeda, lalu ada pengalaman masa lalu yang membekas di hati kamu, itu akan menghambat kamu juga menjadi pembeda, menjadi unik di masa depan. Untuk kenapa kita masuk di poin pembahasan apa sih penyebab dari fear of standing out ini? Yang pertama adalah ketergantungan akan validasi sosial. Jadi kita hanya merasa berharga, kita hanya merasa valuable ketika kita dihargain orang lain. Tetapi kita merasa nggak valuable ketika nggak ada orang lain yang menghargai ide kita, nggak ada orang lain yang mengiyakan ide kita, bahkan nggak ada orang lain yang setuju dengan ide-ide kita. Yang kedua adalah adanya budaya jangan kelihatan mencolok. Lingkungan yang menghargai keseragaman bikin kita takut menonjol. Jadi kita sering memilih jalan aman daripada mencoba sesuatu hal yang berbeda. Oke, poin penyebab yang ketiga adalah overthinking tentang opini orang. Ini juga cukup penting yang sering kita temukan dan mungkin sering kita alami juga, yaitu ketika kita terlalu banyak mikir apa yang orang lain pikirkan, kita jadi kehilangan keberanian untuk mengekspresikan diri. Dan seringkali ini juga kita alami gitu ya, ketika kita ingin menggunakan hal sesuatu, kita selalu memikirkan opini orang terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dampak ketika kita mengidap fear of standing out ini. Dampak yang pertama dari data yang aku dapatkan adalah kita tertahankan dari potensi yang kita punya. Contoh, kita mempunyai skill A, B, C. Kita mempunyai skill memasak,
kita mempunyai skill analisa, kita mempunyai skill storytelling, tetapi kita takut untuk mengungkapkannya, kita takut untuk share karena ada fear of standing out tadi, sehingga kita tertahankan diri oleh potensi besar kita, yang dimana dengan potensi-potensi itu kita dapat berkembang lebih pesat. Jika kita pede mengungkapkannya, jika kita sudah terlepas dari fear of standing out ini, kita lebih bisa maju lagi, kita lebih bisa berkembang lagi dengan skill-skill atau potensi yang kita punya. Tapi sayangnya, ketika kita sedang mengidap fear of standing out ini, kita enggan untuk mengeluarkannya. Yang kedua adalah rasa tidak puas. Nah, rasa tidak puas ini muncul karena kita haus akan validasi orang lain. Yang ketiga adalah sulit menemukan passion kita. Jika kita terus menghindari hal unik di dalam kita, potensi dalam diri kita yang mungkin berbeda dengan orang lain, kita nggak tahu apa yang benar-benar kita ini merasa bermakna atau merasa terbantu oleh orang lain. Dari ketiga dampak itu, kita sudah tahu apa dampak negatifnya dari fear of standing out ini. Itu kenapa di sini saya sudah mencari literasi dan sudah merangkai sebuah solusi. Oke, solusi yang pertama adalah kenali potensi diri kita, atau kenali apa yang membuat diri kita berbeda atau diri kita unik. Gimana caranya? Caranya adalah kita perlu untuk meluangkan waktu untuk merenung atau untuk merefleksikan diri. Kita tulis kira-kira apa sih yang membuat kita berbeda, apa sih yang membuat kita unik. Dan setelah kita menuliskan daftar uniqueness kita, dari semua daftar itu mana sih yang paling bikin kita bahagia dan juga paling membuat orang lain itu merasa terbantu dengan pembeda kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu untuk menuliskan apa aja yang membuat kita takut. Contoh, kita takut akan sindiran orang, kita tulis. Aku takut dibully orang lain, itu ditulis semua. Dari daftar yang kita tulis, sehingga kita tahu, oh ini ya kelemahan kita, oh ini ya ketakutan kita. Sehingga kita dapat mencari solusi-solusi yang dapat men-solving dari ketakutan-ketakutan yang sudah kita tulis tadi. Entah itu dari buku, dari YouTube, dari podcast, dan lain-lainnya. Teman-teman dapat mencari solusinya di banyak literasi yang bisa kita temukan. Lalu yang ketiga adalah kita mulai dengan langkah kecil terlebih dahulu. Paling langkah kecilnya adalah kita berani untuk menjadi berbeda dulu. Contoh, kita mempunyai baju yang mungkin terlihat kita unik, kita suka dengan stylenya, tetapi ada pikiran yang mungkin membuat kita takut untuk memakainya. Nah, itu saatnya kita melawan pikiran tersebut. Itu saat yang tepat kita memakai atau melakukan langkah kecil tersebut. Itu saat yang tepat untuk mengaplikasikan poin ketiga ini. Nah, poin 4 ini yang paling terpenting dan menurutku sangat penting untuk kita bahas, yaitu kita berhenti untuk mencari validasi orang lain. Kita perlu sadari terlebih dahulu, hidup kita bukan tentang untuk menyenangkan orang lain. Ada atau tanpa adanya orang lain, kita akan tetap hidup berkembang, kita akan tetap hidup bahagia. Sehingga ketika kita sudah memakai mindset ini, kita nggak takut lagi, kita tahu apa pembeda kita dan kita bahagia dengan hal itu. Itu tadi solusi yang sudah saya paparkan, ada poin 1 sampai 4. Dari poin 4 ini teman-teman boleh aplikasikan terlebih dahulu mana yang paling mudah. Saran aku tadi di poin 2 dan juga di poin 4 itu cukup penting. Itu bisa jadi poin prioritas untuk teman-teman aplikasikan terlebih dahulu. Jadi apa intinya dari pembahasan kita? Jadi beda itu bukan kelemahan teman-teman. Jadi unik itu bukan kelemahan. Itu hanya mindset atau ketakutan yang ada di pikiran kita. Sehingga jangan takut untuk menjadi diri sendiri teman-teman. Jangan takut untuk menjadi pembeda. Jangan takut untuk nge-share pengalaman kita. Jangan takut untuk nge-share skill yang kita punya. Kita even nggak tahu ada berapa banyak orang yang sudah terbantu dengan hal-hal yang sudah kita share. Apapun itu, yang sesuai dengan skill yang teman-teman punya. Pada intinya adalah kita harus keluar dari fear of standing out ini untuk menjadi orang yang pede, untuk menjadi orang yang berani tampil beda, berani unik di depan orang-orang lain. Itu mungkin yang dapat aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan kita bisa diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan insight mengenai video ini.